Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting LD player agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tak berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini gua akan kasih tunjuk settingan LD player terbaik agar tidak nge-lag sekaligus lancar. Jadi di sini kita akan setting di dalam emulator LD playernya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa langsung buka saja emulator LD playernya. Kemudian untuk versi LD playernya sendiri itu memakai versi 9. Jadi kalau masih di bawah versi 9 bisa ke versi 9 dulu biar sama-sama kompatibel gitu. Dan kalau sudah kebuka, di sini kita akan fokus saja langsung ke settings. Jadi sebelumnya kalian bisa ke kanan pojok atas, bisa klik 3 garis ini, lalu kita cek di bagian informasi diagnosis terlebih dahulu di sini. Nah, ini merupakan tempat informasi yang bisa kita lihat. Nah, di sini gua mau nyaranin dulu, kalian bisa cek di bagian sini, guys. Ini di bagian lingkungan operasi. Jadi ini ada yang namanya VT. Jadi mana VT ini bisa kalian cek untuk statusnya. Apakah sudah on atau belum. Bagi kalian yang VT-nya masih ada tanda silang, kemudian off, itu bisa kalian nyalain terlebih dahulu. Karena CPU VT itu sangatlah berpengaruh pada seluruh emulator dan tidak hanya LD player saja. Nah, jadi bagi kalian yang pengen menyalakan fitur CPU VT, itu biasanya kalian harus nyalain lewat BIOS. Dan untuk panduannya sendiri, kalian bisa tonton di video ini. Karena di video tersebut gue sudah kasih untuk tutorialnya. Dan bagi kalian yang mau menonton, untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah bagi kalian yang mau menonton. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian sudah VT-nya on atau menyala, kita bisa lanjut aja. Jadi kalian ke kanan pojok atas lagi, klik 3 garis, lalu ke pengaturan atau settings. Nah, kemudian di sini kita akan setting beberapa hal yang harus kita ubah. Jadi pertama di bagian tampilan, ini ada resolusi. Jadi mana seperti yang gua selalu bilang, resolusi itu kalau kita main di emulator itu sebaiknya jangan terlalu tinggi. Atau istilahnya jangan terlalu mentok atas. Jadi mana kalian bisa pakai untuk resolusinya itu agak di bawah sedikit. Misal kalian pakai di 720 atau mungkin di 900. Kalau gua itu pakainya di 900. Kemudian kalau semisal kalian main emulator entah di game apapun itu di LD player, kemudian kalian mau nyoba resolusi 1080 misalnya, terus sudah tidak nge-lag alias aman-aman aja, nah itu berarti kalian memang cocoknya di resolusi tinggi. Tapi gua saranin jangan di resolusi tinggi, kalian coba resolusi yang agak rendah terlebih dahulu. Kemudian info tambahan aja, kalau semisal kalian main game apapun di LD player, diusahakan jangan dalam keadaan mode full screen. Karena mode full screen itu biasanya salah satu penyebab kenapa emulator LD player kita itu nge-lag atau istilahnya lemot. Jadi kalau bisa kalian jangan pakai mode full screen. Kemudian kita bisa scroll ke bawah saja. Di sini ada FPS. FPS ini gue saranin di 60 aja atau di standar. Tapi kalau kalian mau coba yang tinggi, monggo silahkan. Tapi gue saranin yang standar saja, 60 fps. Kemudian di sini ada VSync. Ini VSync jelas dimatiin aja. Kemudian ini juga sama. Terus kalau sudah kalian bisa klik ini aja, save dulu atau menyimpan. Kemudian kalau kalian disuruh restart, bisa di restart dulu untuk LD playernya. Kemudian kita lanjut ke kategori selanjutnya. Di bagian lanjutan. Nah, ini ya nomor 2 lanjutan. Nah, di sini pengaturannya gue itu agak kaget ya karena LD player ini untuk pengaturan grafiknya atau pengaturan performanya itu cukup sedikit untuk sekarang ya. Di versi 9.1.34. Jadi mana cuma ada CPU dan RAM saja yang bisa kita setting. Karena setahu gue kemarin di BlueStack itu kan ada kayak OpenGL, DirectX, Vulkan dan kawan-kawannya. Nah, di sini cuma ada CPU RAM saja. Oke,
Jadi di sini ada keterangan juga dari si LD playernya yang katanya disarankan untuk menggunakan pengaturan default. Yang dimaksud pengaturan default itu adalah pengaturan yang disarankan. Jadi yang ada tulisan disarankan seperti ini. Kemudian di sini ada keterangan lagi, kurangi pengaturan sesuai kebutuhan jika perlu membuka beberapa instance. Nah, jadi maksudnya itu kalau semisal kalian butuh membuka aplikasi lain selain emulator LD player, nah kalian bisa turunin untuk pengaturan CPU dan juga RAM di LD player-nya, misal menjadi 3 atau 2, kemudian RAM-nya menjadi 2 GB atau 3 GB. Oke, sekarang untuk pengaturan terbaik CPU dan RAM buat emulator LD player kita ini. Jadi yang pertama di sini ada CPU. CPU ini memakan atau memakai core, yang dimana core ini bisa kita cek di text manager kita dulu. Jadi kalian bisa buka text manager seperti ini, text manager. Terus kalian bisa pergi ke menu performance, kemudian kalian bisa fokus di paling bawah. Di sini ada yang namanya ini cores. Jadi di bagian CPU kalian ini ada tulisan cores, yang dimana cores ini merupakan total keseluruhan cores yang dimiliki CPU atau prosesor kalian. Jadi kalian catat dulu aja. Kalau gue di sini core-nya ada 8. Nah, berarti kalau punya gue itu 8, gue memang akan isi di angka 4. Karena cara nyarinya itu tinggal dibagi 2 saja, guys. Jadi core yang kalian miliki dibagi 2. Contoh semisal core-nya itu kalian punyanya 4, maka kalian isi di angka 2. Kemudian kalau core-nya ada 2, berarti kalian isi di 1 core. Dan seterusnya guys, jadi tinggal dibagi 2 aja. Nah sekarang selanjutnya adalah RAM. RAM kita cek lagi di text manager. Masih di menu performance, kemudian di bagian memori. Nah kemudian kalian bisa lihat di kanan pojok atas text manager. Ini adalah jumlah total RAM kalian. Kalau gue di sini adalah 16 GB. Jadi kalian tinggal diingat-ingat aja. Oke, RAM gue itu 16 GB, berarti di sini gue bakal masukin yang 8 GB. Jadi cara ngitungnya juga sama seperti yang CPU. Total RAM kalian tinggal dibagi 2. Contoh, misalkan RAM kalian 8. 8 berarti kalian tinggal isi aja di angka 4096 ini. Kalau RAM kalian 8 GB. Kemudian kalau kalian memiliki RAM 4 GB, kalian isi di angka 2048. Nah, jadi seperti itu. Dan seterusnya guys. Jadi kalau kalian pengguna RAM yang tinggi banget nih, misalkan 24 GB, kemudian ada yang 32 GB, nah kalian cukup isi di angka 8192 karena LD player ini pengaturan RAM sekaligus CPU-nya itu dibatasin guys. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian kalau sudah, kita bisa menyimpan atau save terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mulai ulang sekarang atau restart now. Dan kita sudah kembali. Jadi kalau kita cek lagi di pengaturannya LD player, itu sebenarnya sudah tidak ada lagi yang bisa kita ubah. Yang kita bisa ubah hanyalah di tampilan dan juga di lanjutan. Oke, jadi sekarang untuk pengaturan yang di dalam LD player sudah selesai kita setting. Sekarang kita bakal tutup dulu LD player-nya. Tinggal pilih keluar atau exit. Nah, sekarang kita bakal setting di luar emulator LD player-nya. Jadi mana ini sangatlah wajib biar emulator LD player kalian itu semakin lebih lancar dan smooth. Jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows ketika yang namanya Graphics Settings. Kemudian kalian bisa buka Graphics Settings yang ini. Dibuka saja. Kemudian di sini kalian bisa klik aja Browse, tombol Browse ini. Kemudian di sini kalian bisa cari emulator LD player kalian itu berada di mana. Dan kalau kalian bingung, di sini ada caranya. Kalian bisa cari icon LD player di desktop kalian. Bisa diklik kanan pada iconnya, pilih Open File Location. Kemudian nanti sudah muncul deh di kotak atas ini. Tinggal diklik. Dan ini merupakan lokasi LD player kalian. Nah, jadi untuk alamat LD player-nya ini bisa kalian copy aja di kotaknya ini. Tinggal di copy, klik kanan copy. Lalu kalian balik lagi ke sini, klik browse lagi.
Terus kalian tinggal pastekan di kotaknya ini yang di atas, klik kanan paste, lalu enter. Kemudian nanti kalian bisa pilih yang namanya dnplayer.exe. Jika sudah, kalian bisa klik add atau tambahkan. Terus kalian bisa pilih untuk optionnya menjadi high performance. Kemudian kalau sudah, kita bisa tambahkan lagi, yaitu kalau nggak salah namanya ldplayer.exe, tinggal ditambahin aja ini, klik add, terus ubah juga opsinya atau optionnya ke high performance. Kalau sudah, kalian bisa klik save, dan sudah selesai. Jadi di sini ada dnplayer.exe, high performance, ldplayer.exe, high performance. Jadi di sini mengapa kita harus menambahkan ldplayer di sini, lalu diubah ke high performance. Nah, jadi biar emulator LD Player kita itu terasa lebih lancar aja, guys. Karena kalau kita tambahin di sini, kemudian ubah ke high performance, nanti penggunaan resource LD Player kita akan juga memakan resource GPU atau VGA kita yang semakin maksimal. Sehingga bebannya itu tidak hanya difokuskan ke CPU atau prosesor kita, tapi juga dibagikan ke penggunaan GPU atau VGA kita, guys. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk penjelasannya. Nah, sekarang sudah selesai, guys ya. Jadi kalian bisa buka lagi emulator LD Player kalian dan kalian coba mainkan, guys, game Android kalian di LD Player ya, oke? Oke, cerita tentang cara setting LD Player agar lancar dan tidak nge-lag aplikasi atau sampai sini dulu. Semoga video teman-teman juga bermanfaat. Coba subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih pada sudah subscribe sini, oke? Oke, video sampai sini dulu. Tidak mulai video ya. Dadah!